إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah makasiran thayyiban barakan fi kama hibrabuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Taib kaifalukum ya tulab ahibai rahimanukum ajmain. Taib alhamdulillah, mudah-mudahan untuk sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Taib sekalian, alhamdulillah pada pertemuan keempat ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran kimia yang mudah-mudahan kita belajar kimia tidak hanya belajar menyelesaikan bab demi bab dari kimia, tetapi lebih dari itu kita bisa lebih mengenal ya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita ya dari mempelajari kimia ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada pelajaran kimia ini. Kita sampai kepada pertemuan yang keempat. Insyaallah kita akan membahas ya berkaitan dengan materi ya, itu ya tentang hubungan ya hasil kali, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Tip sekalian, kelarutan ya sebagaimana yang sudah dibahas pada sebelumnya, kelarutan adalah jumlah mol garam terlarut dalam larutan atau molaritas ya. Jadi berapa banyak jumlah mol garam yang terlarut dalam larutan, maka itu disebut dengan kelarutan ya. Jadi kemudian kita pada pembahasan inilah bagaimana kita bisa menentukan, bisa mencari hubungan antara kelarutan es dan KSP. Nah, ini kita mulai dari elektrolit biner ya. Langsung aja ya, Ustadz membagi ya senyawa elektrolit ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah elektrolit biner. Ini supaya memudahkan antum dalam memahami. Elektrolit biner ini apa? Elektrolit biner adalah elektrolit yang menghasilkan dua buah ion ya. Sini contoh misalkan ada senyawa biner AB ya. Senyawa biner AB ini dia akan terionisasi ya. Di sini terionisasi menjadi A+ ditambah B-. Kita lihat sini, ini jumlah ion A+ 1 ya, dan jumlah ion B- juga 1 ya. Maka sini ada dua buah ion, satu ion A+ dan satu ion B- ya. Ingat ya di sini A+1 ini dari mana? Dari ini indeksnya 1 ya. Indeks A ini 1, indeks ini B1, maka dia menghasilkan satu buah ion B-. Nah, sebenarnya sekalian tanpa ionisasi pun antum sudah bisa menentukan nih biner apa bukan ya. Lihat dari mana? Ya lihat dari ini ya. Lihat dari misalkan senyawanya ya. Sini senyawanya misalkan ya. Senyawa B ini A ini indeksnya 1, B ini indeksnya 1 juga. 2 kan, 1 tambah 1 2. Maka pasti dia merupakan elektrolit biner yang menghasilkan dua buah ion. Baik, contoh misalnya di sini ya, ada senyawa AgCl ya. AgCl ya terionisasi ya menjadi Ag+ ya ditambah ion Cl- ya. Di sini Ag itu indeksnya 1, maka ini juga sama ya. Koefisien Ag-nya 1 ya. Kemudian Cl-nya juga 1 indeksnya, maka dia menghasilkan Cl- koefisiennya 1 ya. Kemudian kita masukkan kelarutan ya. AgCl kelarutannya S ya. Maka kelarutan Ag+ juga ya, S ya. Kelarutan Cl- juga S. Dari mana S ini ya? Karena di sini koefisien Ag+-nya 1, maka 1 kali S ini S ya.
Demikian pula dengan Cl min, koefisien 1 kali S juga S ya. Kemudian kita masukkan ya ke dalam persamaan sekali kelarutan atau KSP yang sudah kalian pelajari, bahwa KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Maka kita masukkan ya, KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan pangkat 1 ya, pangkat 1 karena koefisien Ag-nya 1 dikali dengan konsentrasi Cl min sama ya, pangkat 1 juga ya, atau nggak tulis juga apa-apa. Karena di sini kenapa 1? Karena koefisien Cl min juga 1. Masukkan konsentrasi Ag plus, sini S ya, S ya. S dikali dengan koefisien Cl min juga di sini S, maka sini S. Maka S kali S adalah S kuadrat. Ya, maka KSP AgCl sama dengan S kuadrat ya. Ini untuk menentukan bagaimana kita menentukan KSP dari konsentrasi atau kelarutan S. Sekarang kebalikannya, bagaimana kita bisa menentukan ya kelarutan jika diketahui KSP-nya ini ya. Kalau kita tanyakan kelarutan S, maka KSP AgCl ya sama dengan S kuadrat. Maka kalau mencari S sendiri dibalik ya, maka S sama dengan akar dari KSP di sini ya. Jadi dari sini ya, KSP AgCl S kuadrat ya, maka S ini sama dengan akar dari KSP ya. Ini paham insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjut ke elektrolit terner ya. Apa itu elektrolit terner? Elektrolit terner adalah elektrolit ya yang dia menghasilkan 3 buah ion ya. Contoh di sini ada senyawa terner AB2 ya. Di sini indeks A1, indeks B-nya 2, 1 tambah 2 3. Nah, pasti dia menghasilkan 3 buah ion ya. Insya Allah sudah bisa ditebak ya dari rumus apa namanya, rumus senyawanya. Nah, atau lebih jelas kita coba inisiasikan ya. AB2 akan terrealisasi menjadi 1A2 plus ya, tambah dengan 2 ion B min ya, 2 karena indeks B nya 2, maka 1 ion 2 plus tambah 2 ion B min, 1 tambah 2 berapa? 3, maka dia menghasilkan 3 buah ion. Atau juga bisa ya, di sini A2B ya, misalkan ada senyawa elektrolit A2B, maka sama ya, kita bisa menentukan dari senyawanya tanpa ionisasi. Sini A-nya 2, B-nya 1, 2 tambah 1 3 buah ion. Nah, gitu ya. Atau kita ionisasikan juga silahkan ya. Seperti ini. A2B menghasilkan 2 ion A+ ditambah apa nih? Bukan 2 ya. Ini 1 ya. Salah. 1 ya. 1 ion B2 min ya. 2 tambah 1 3. Nah, ini disebut dengan elektrolit terner. Contoh misalkan sini ada PbI2, ia akan terionisasi menjadi ya Pb2 plus ya ditambah dengan 2 ion I min ya. Sini masukkan larutannya PbI2S ya larutannya. Kemudian larutan Pb2 plus juga S ya. S karena sini koefisien 1 kali S. Kemudian kelarutan atau konsentrasi dari I min-nya 2S, terima 2S. Di sini ya, koefisiennya 2 dikali S2S. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1. Kenapa? Atau ditulis 1 ya. Karena di sini Pb-nya juga koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi 2 I min pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini konsentrasi I min-nya 2, maka 2I min pangkat 2. Kita masukkan Pb2 plusnya 2 S ya, ini dikali dengan konsentrasi I min-nya 2S ini ya, dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita kalikan ya, S dikali 2 S pangkat 2, 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 S pangkat S kuadrat ya. S kali 4S kuadrat adalah 4S pangkat 3 ya, maka
Maka KSP dari elektrolit tender ini adalah 4S pangkat 3. Ya, paham ya? Jadi, kemudian bagaimana kita mencari kelarutan S dari KSP? Ya, kita sudah tahu ini ya. Kita sudah tahu bahwa KSP PBI 2 adalah 4S pangkat 3, maka S sama dengan ya akar 3 dari ya KSP dibagi 4. Dari mana ini? Paham ya? Bagaimana merubah ini ke ini? Paham nggak? Oke, kalau nggak paham saya coba uraikan ya. Jadi KSP ya, sini KSP PBI 2 kan tadi sudah kita dapat ya. Ini berapa? Sama dengan ya 4 ya. S pangkat 3 ya. Nah, coba kita pindahkan dulu aja ruas 4-nya ke sini ya. Maka 4 kita pindahkan KSP ya. Dibagi 4 ya, dibagi 4 sama dengan S pangkat 3 ya. Maka untuk mencari S sendiri gimana? Sama dengan menghilangkan pangkat 3 gimana? Ya, menghilangkan pangkat 3-nya tinggal ini di akar udah 3 kan ya. Nah gini. Nah, dapat KSP apa? Dibagi berapa? 4 ya. Sini pangkat 3 gitu ya. Jadi S dari PB2 adalah akar kuadrat dari KSP bagi 4 diakarkan 3. Paham ya insyaallah ya. Tip ya. Lanjutkan. Nah, lanjutkan ya. Jadi mau sekalian untuk rumus umum ya, mencari hubungan kelarutan S dan KSP demikian ya kalau dirumus umumkan ya. Di sini misalkan ada senyawa klorid AX BY ya, dia terrealisasi menjadi ya XAY plus ditambah YB X min ya. Sini X ini angka indeks bagi A, Y ini angka dari bagi B ya, tadi koefisien Y. Kemudian kita masukkan ini kelarutannya S, ini X bukan X artinya apa nih? Maksudnya X ya. Ini koefisien X maka X dikali S ya. Gitu. Kemudian kelarutan dari BX nya ion BX minnya S. Ini kosnya kali Y ya. Ini kali Y. Y kali S ya, karena ini Y koefisiennya dikali S, YS ya. Jadi kelarutan AXBY nya S, kelarutan ion A Y plusnya XS, dan kelarutan BX minnya YS. Kita masukkan ya ke dalam rumus KSP AXBY sama dengan ion A Y plus kali X ya, pakatkan X dikali konsentrasi B X min pangkat Y ya. Ingat X ini adalah koefisien masing-masing ion ya. Ini apa salah ya ini? Salah ya. Kemudian sama dengan ya konsentrasi A Y plus apa tadi? XS ini ya, XS pakatkan dengan X, kemudian konsentrasi BX-nya, BX minnya YS ya. YS pangkat Y. Maka kita X pangkat X ya kalikan ya X pangkat X ya dikali Y pangkat Y, S nya S X pangkat X ditambah Y ya. Paham sini ya, dikalikan ya seperti itu kan. Kemudian kalau mencari apa S nya kelarutan ya dari KSP, maka jadi X tambah Y ya, akar kuadrat dari ya KSP dibagi X 4X Y pangkat Y ya. Paham ya insyaallah ya. Tip ya, ini coba latihan ya. Latihan coba kalian tentukan hubungan S ya dan KSP dari senyawa NaNO3, kemudian CaCl2 dan L2SO4 3 kali. Coba ya, silahkan.
Tapi demikian mungkin untuk video pembelajaran sementara saat ini. Kita lanjutkan di video berikutnya ya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.